bagi seorang laki-laki yang memang sudah tidak harmonis lagi dengan. Yang keempat adalah talak yang wajib. Talak yang wajib adalah untuk seorang laki-laki kan hal yang terbaik ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang terbaik. Kalaupun misalkan harus bercerai karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History dalam Muhasabah Cinta. Pada kesempatan kali ini di Muhasabah Cinta, saya ingin menjawab berbagai pertanyaan netizen terkait tentang hukum talak. Ada netizen yang selalu berkomentar bahwa Arya Saloka itu harus ataupun bagus untuk menceraikan istrinya Putri Ane. Maka apakah dalam Islam itu didukung ataupun dalam Islam itu dibenarkan talak seperti itu atau tidak? Mari kita bahas bersama-sama dalam Muhasabah Cinta tentang hukum talak. Oke, hukum talak dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan ada 4 hukum. Yang pertama, hukum talak itu atau bercerai itu adalah yang diperbolehkan dan disunahkan. Ada juga yang kedua adalah talak yang diperbolehkan tetapi hukumnya makruh. Yang ketiga adalah talak yang sifatnya haram, berarti tidak diperbolehkan dan harus dijauhi. Dan yang keempat adalah talak yang wajib, artinya talak ini adalah talak yang harus dilakukan. Oke, kita bahas bersama-sama. Dari mulai talak yang pertama adalah talak yang diperbolehkan dan sunnah. Artinya bagus dan dianjurkan untuk bercerai atau melakukan talak. Yaitu bagi seorang laki-laki yang memang sudah tidak harmonis lagi dengan istrinya. Ataupun istrinya itu memiliki perangai yang tidak baik. Maka dalam Islam itu disunahkan untuk laki-laki tersebut menceraikan istrinya karena perangai yang tidak baik yang dimiliki oleh istrinya. Maka talak tersebut atau perceraian tersebut adalah sunnah, dianjurkan dalam Islam. Bahkan ketika melakukan talak itu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada talak yang sifatnya itu diperbolehkan tetapi makruh. Makruh itu artinya lebih baik untuk tidak dilakukan. Lalu seperti apakah talak yang dimakruhkan itu? Yakni perceraian kepada seorang wanita yang wanita ini memiliki akhlak yang baik, memiliki pribadi yang terpuji. Maka ketika ada seorang laki-laki yang menceraikan wanita yang memiliki perangai yang baik, akhlak yang soleha, lalu banyak melakukan hal-hal kebaikan, hal ibadah, maka talak tersebut adalah talak makruh atau perceraian yang makruh. Ya, lebih baik dihindari. Karena siapa lagi yang tidak mau mendapatkan istri yang baik perangainya, yang solehah gitu. Bahkan ini adalah harus kita cari ya, wanita solehah itu bukan diceraikan tetapi kita harus miliki, seperti itu. Jadi itu ya talak yang makruh. Yang ketiga adalah talak yang sifatnya itu haram, yaitu ketika kita mentalak seorang wanita yang sedang haid ataupun seorang wanita yang memang wanita ini dalam keadaan suci, tidak haid, tetapi sudah kita berjima. Jadi ada seorang wanita yang sedang haid lalu diceraikan oleh suaminya, itu adalah talak haram. Dan itu harus dijauhi. Ataupun ada seorang wanita yang sedang suci tetapi sudah kita istrinya itu berhubungan suami istri. Itu juga lalu kita ceraikan, nah itu adalah talak yang haram. Kenapa sampai haram? Karena ini sudah berhubungan suami istri malah diceraikan, seperti itu. Karena nantinya takutnya dari hubungan tersebut ada janin yang ada dalam tubuh wanita tersebut, seperti itu. Dan yang keempat adalah talak yang wajib. Talak yang wajib adalah untuk seorang laki-laki yang memang laki-laki ini sudah
menuduh istrinya itu melakukan selingkuh, melakukan perzinahan. Maka pada saat itu terjadi sumpah li'an dan seorang laki-laki tersebut harus mentalak istrinya. Ataupun bagi laki-laki yang sumpah tidak akan berhubungan suami istri dengan istrinya, itu juga wajib untuk mentalak, menceraikan istrinya. Nah, jadi ada 4 hukum ya dari talak ini. Ada yang hukumnya sunnah, artinya dianjurkan dan bagus untuk dilakukan, yaitu ketika seorang laki-laki mentalak istrinya yang memiliki perangai jelek, yang berakhlak sayyi'ah. Yang kedua ada talak yang makruh, artinya lebih baik tidak dilakukan, yaitu mentalak seorang laki-laki kepada wanita yang solehah, istrinya yang memiliki akhlakul karimah. Yang ketiga adalah talak yang haram, yaitu ketika seorang laki-laki mentalak istrinya dalam keadaan haid ataupun wanita yang ada dalam keadaan suci yang sudah dijima lalu ditalak, itu hukumnya talaknya haram. Yang keempat adalah talak wajib, adalah ketika seorang laki-laki sudah tidak ada kepercayaan dan menuduh istrinya melakukan perzinahan dengan laki-laki lain. Maka ini terjadi sumpah li'an dan ini wajib terjadi talak, seperti itu. Nah, jadi netizen sekarang tidak perlu berasumsi lagi apakah Arya Saloka itu lebih pantas bercerai dengan Putri Ane. Itu adalah hak dari Arya Saloka, kita tidak bisa ikut campur, tapi kita sudah mengetahui hukum talak itu ada 4 ya. Maka silahkan netizen sendiri bisa berasumsi apakah mungkin Arya Saloka ini ketika mentalak Putri Ane itu termasuk kategori sunnah, atau makruh, atau bahkan haram, atau akah wajib. Mungkin itu bisa menjadi asumsi netizen masing-masing ya. Tetapi kembali lagi, kita tidak bisa menjustifikasi seseorang, kita tidak tahu bagaimana kehidupan seseorang. Yang kita bisa doakan adalah semoga saja mendapatkan hal yang terbaik ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang terbaik. Kalaupun misalkan harus bercerai, karena itu juga mungkin jalan yang terbaiknya. Kalau misalkan bersatu ya alhamdulillah, artinya tidak ada yang tersakiti. Karena terkadang ketika perceraian itu terjadi, banyak yang menjadi korban. Salah satunya ya anak ya. Walaupun ada istilah bisa kok intinya bisa masih berdua mengurus, tapi ya tidak beda lah ya ketika masih bersama dan ketika sudah berpisah, seperti itu ya. Jadi kita aminkan saja, yang penting terjadi hal yang terbaik untuk Arya Saloka dengan Putri Ane ya. Kalaupun masih harus berpisah, semoga mendapatkan jodoh segera dengan jodoh yang terbaik juga ya. Artinya tidak sampai terjadi permusuhan juga. Kan terkadang kalau misalkan terjadi perceraian itu sindir sana, sindir sini, jatuhkan sana, jatuhkan sini, mengungkit berbagai kesalahannya. Nah, ini yang tidak boleh ya. Banyak di dunia perartisan ketika bersama-sama lalu bercerai, lalu saling menuduh satu sama lain, saling menceritakan hal yang buruk tentang mantan pasangannya. Ini banyak sekali terjadi. Nah, ini harus dihindarinya adalah ketika malah menceritakan kesalahan orang lain, malah jadinya itu saling menghina satu sama lain. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah suatu hal yang harus dijauhi. Ini tidak diajarkan dalam agama Islam. Oke? Bagi sahabat netizen yang budiman, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan menjawab berbagai pertanyaan dari netizen yang bertanya seputaran tentang Islam. Boleh komen di video ini. Dan lagi-lagi saya mendoakan untuk semua netizen semoga ada dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk bantu channel ini agar tetap eksis meng-share hal-hal yang positif dan baik dengan cara like dan share videonya serta subscribe channel Adam History. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Sehat sentosa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.